Bab 1104. Kembali ke titik awal. Ribuan sinar cahaya yang dipancarkan oleh batu dewa penarikan itu menyebar ke segala arah. Semua sosok bayangan yang diterangi oleh pria tua berambut putih itu terselubung dalam cahaya itu. Tepat pada saat ini, suatu tempat di Sekte Wendao. Satu mayat kering jatuh ke tanah, dan iblis Su menjilati sudut mulutnya. Dia mengisap tetesan darah terakhir dari mayat itu dengan rakus. Tubuhnya dipenuhi kabut hitam, dan kultivasi miliknya pun meningkat. Saat ini, dia hendak pergi keluar dari pegunungan, tetapi tubuhnya terkena cahaya dan langsung berubah menjadi kabut putih. Ratusan mil jauhnya, sosok Hudson Chang secepat kilat. Dia telah menerobos gerbang Sekte Wendao. Dia menerbangkan beberapa murid penjaga dengan santai, dan Hudson Chan melihat dunia luar dengan kegembiraan. Ketika hendak terbang, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku dan berubah menjadi gelembung. Adegan itu terjadi pada semua narapidana pada saat yang bersamaan. Tidak peduli di mana mereka berada, selama tidak meninggalkan Sekte Wendao, semuanya akan langsung berubah menjadi kabut. Ketika mereka muncul kembali, mereka menyadarinya dengan terkejut bahwa mereka sebenarnya telah kembali ke gunung belakang Sekte Wendao. Setelah bersusah payah untuk melarikan diri sejauh ini, mereka kembali ke titik awal dalam sekejap mata. Hal itu membuat semua orang gelisah dan hampir marah. Apa yang sedang terjadi? Jelas-jelas aku sudah berada di tempat sialan itu, puluhan mil jauhnya. Apa barusan itu hanya mimpi, tetapi apa yang terjadi dengan cederaku? Siapa yang membawa kita kembali? Kita sudah kembali, bagaimana dengan sesepuh Sekte Wendao? Sosok Erikin juga muncul di kerumunan itu. Dia melihat sekeliling dengan mengerutkan keningnya. Dia menyadarinya dengan terkejut bahwa penghalang formasi di luar gunung belakang bahkan sudah pulih. Aura itu agak mirip dengan Reiki murni, tapi itu bukan Reiki ruang yang asli. Erikin mengerutkan keningnya dan merasakan aura aneh di langit secara bertahap menghilang. Dia sebelumnya pernah mempelajari transisi alam semesta, dan dia lebih familiar dengan jenis aura itu daripada yang lain. Itu adalah Reiki murni waktu. Tepat pada saat ini, sesosok tubuh yang tinggi keluar dari penjara. Begitu dia berbicara, kerumunan yang kacau itu langsung menjadi tenang. Kenny Zhao, kenapa kamu ada di penjara? Selain itu, kenapa kamu tidak terluka sama sekali? Kata Hudson Chang sedikit terkejut. Kenny Zhao adalah yang paling kuat di antara orang-orang. Jika ada yang bisa maju ke garis depan setelah keluar dari masalah, itu tentu adalah Kenny Zhao. Tetapi pada saat ini, Kenny Zhao tidak memiliki tanda-tanda bertarung di seluruh tubuhnya, dan kultivasinya juga sangat penuh. Kenyataannya, aku sama sekali tidak meninggalkan tempat ini, karena tidak ada gunanya untuk pergi. Ada batu dewa penarikan di sini, dan kamu hanya akan melakukan hal yang sia-sia saat kamu pergi. Kata-kata Kenny Zhao kembali mengejutkan semua orang. Apa itu batu dewa penarikan? Kata seseorang dengan bingung. Sekte Wendao bahkan memiliki harta karun berharga dunia dewa. Hudson Chang juga berkata wajah yang muram, benda itu sebenarnya dihitung sebagai semacam batu formasi. Setelah meletakkan batu itu pada formasi tertentu, tempat itu akan memiliki kemampuan untuk kembali ke masa lalu. Selama jarak dengan waktu terjadinya tidak terlalu lama, dan kekuatan orang yang ditarik oleh formasi tidak melebihi batas tertentu, maka orang yang memulai formasi dan diinduksi oleh batu dewa itu akan diteleportasi kembali ke waktu kamu berada dalam formasi itu. Masih ada hal seperti itu. Semua orang sedikit terkejut. Erikin juga menyipitkan matanya. Secara naluriah, dia merasa bahwa Hudson Chang tidak berbohong. Tetapi Kenny Zhao, karena kamu tahu bahwa ada batu dewa penarikan di sini, mengapa kamu tidak memberitahuku untuk menunggu? Kita berada di jalan yang sama, kamu membiarkanku melakukan hal yang tidak berguna.
kata Iblis Su dengan nada yang suram. Banyak narapidana yang sedikit marah. Jika bukan karena kultivasi Kenny Zhao yang tinggi, mereka pasti sudah menyerangnya. Haha, jika aku beritahu pada kalian, apa kalian akan percaya? Kenny Zhao berkata sambil tertawa mengejek, bahkan jika percaya, apa yang akan kalian lakukan? Jika kalian tetap di sini dan tidak pergi, batu dewa penarikan juga tidak akan pernah digunakan. Kalian masih harus mengalami semua ini cepat atau lambat. Bukankah semuanya beres jika batu dewa itu dihancurkan terlebih dahulu, kata seseorang. Jika benda itu bisa dihancurkan, itu tidak akan disebut batu dewa. Selain itu, begitu dihancurkan, ruang dan waktu akan kacau balau. Mungkin saja kita akan tercabik-cabik oleh aura itu. Hudson Chang menatap Kenny Zhao dengan tatapan yang dalam. Selain itu, kamu seharusnya memiliki cara lain untuk melarikan diri. Aku pikir daripada mendiskusikan masalahku, lebih baik pertimbangkan apa yang dilakukan selanjutnya, kata Kenny Zhao sambil tersenyum ringan dan mengulurkan tangannya. Kalian lihat, semua sesepuh sekte Wen Dao sudah ada di sini. Semua orang baru tersadar saat ini, dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak tentang masalah-masalah sebelumnya. Krisis terbesar yang mereka hadapi sekarang adalah bagaimana melarikan diri. Berbeda dengan cara sebelumnya, kali ini sekte Wen Dao sudah berjaga. Jika mereka ingin kabur pun, tingkat kesulitannya mungkin 10 kali lebih tinggi. Tiba-tiba, semua orang melihat sekeliling, dan mereka pun ketakutan. Di luar formasi gunung belakang, sekelompok sosok tiba-tiba terbang dan sangat padat. Sesepuh dan pengurus sekte Wen Dao telah mengepung penjara gunung belakang. Kali ini sudah gawat. Hudson Chang berkeringat dan berkata sambil memandang ke segala arah, apa kamu melihatnya? Itu Cendrosun, sesepuh pertama sekte Wen Dao, lalu beberapanya adalah sesepuh inti. Kekuatan mereka tidak kalah dengan Jone Zhao. Kali ini masalah besar, kata Iblis Su sambil menggertakkan giginya dengan tidak tenang. Kami akan memberikan satu kesempatan terakhir pada narapidana kotor seperti kalian, berlutut dan mohon ampun, atau mati. Cendrosun melayang di atas langit. Ekspresinya acuh tak acuh, dan dia menganggap Eric Qin dan yang lainnya sebagai semut. Mati saja. Aku tidak ingin hidup ketika aku keluar. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku pernah melihat temanku menyerah sebelumnya, dan dia dipotong oleh mereka tanpa ragu-ragu. Haha, intinya aku juga sudah membunuh banyak murid sekte Wen Dao. Mereka pasti akan membalasnya. Daripada disiksa, lebih baik langsung mati. Semua orang tidak takut dengan ancaman Cendrosun, tetapi mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Kali ini, sepertinya mereka benar-benar akan bertempur sampai mati. Karena tidak ada yang menyerah, bunuh mereka semua. Serang. Cendrosun melihat kerumunan itu dengan dingin. Dia berteriak dengan suara rendah, dan kultivator sekte Wen Dao tiba-tiba mulai membombardir formasi dengan gila. Hal itu menyebabkan penghalang pelindung itu langsung terguncang. Eric Qin, jika tidak berhasil untuk sementara waktu, tinggalkan kami sendiri dan temukan jalan hidupmu sendiri, kata Ye Zun. Kamu bisa mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan kami, aku dan si brewok sudah sangat bersyukur. Selain itu, bahkan jika mati di sini pun, itu lebih baik daripada terjebak di dalam dan disiksa serta dikurung. Benar, kami berdua akan menyerang mati-matian, mungkin kamu punya kesempatan, kata si brewok juga. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Saat menyelamatkanku saat itu, kalian juga tidak peduli hidup dan mati. Sekarang kamu ingin aku melihat kalian mati begitu saja dan melarikan diri sendiri, kata Eric Qin sambil menarik napas dalam-dalam. Selain itu, lihat situasinya baru berbicara. Saat tidak ada jalan lain lagi, aku masih punya cara terakhir.
Meski enggan menggunakan cara itu, tetapi tampaknya dia masih meremehkan sekte Wen Dao. Bagaimana bisa sekte yang sudah berdiri ribuan tahun bisa dipatahkan sesuka hati seperti asosiasi Budo di kota B? Bocah, masih ada satu kesempatan terakhir sekarang. Jika kamu mengikutiku, aku akan membawamu pergi, tetapi hanya kamu seorang, kata Kenny Zhao. Sepertinya senior tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan temanku dari awal, kata Eric Qin dengan tenang. Tentu saja, dengan adanya batu dewa penarikan, temanmu sama sekali tidak bisa hidup. Sebelumnya, kamu ingin menggunakanku sebagai umpan untuk membuka jalan untuk kalian, tetapi kamu tidak bisa melakukannya, kata Kenny Zhao mengejek. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.